Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, jadi di video sebelumnya saya bersama Mas Hendra sudah keliling-keliling rumah unik ini yang ada di pedesaan Jawa Barat. Jadi di video sebelumnya saya sudah melihat situasi atau di dalam rumah Ulin Kalimantan ini. Nah, dan di video ini saya akan membahas seputar bagaimana sih awal mula merintisnya Bapak Mas Hendra itu di dunia pergentengan dan seperti apa ceritanya dari awal sampai dengan sesukses seperti ini. Nah, mungkin pertanyaan pertama Mas, untuk Bapak Dadang ya, awal mula merintisnya itu seperti apa Mas? Awal merintisnya dia dari kampung halaman, daerah Cikijing Majalengka, Jawa Barat. Dia merantau lah ke kota Semarang. Dia mengikut sama bos zaman waktu itu. Bos genteng juga ya? Benar. Waktu itu dia ditugaskan karena awal masuk belum ada basic pekerjaan, dia ditugaskan di bagian logistik barang, terus yang pastinya bagian ngitung-ngitung keluar barang masuk. Keluar masuk barang gitu ya, ngitung-ngitung. Berarti barang. Kuli manggul gitu, bisa dikatakan kuli manggul bisa? Ya, bisa. Ngitung-ngitung stok bisa. Itu kalau boleh tahu kisaran tahun berapa tuh Mas? Itu kisaran di bawah tahun 80-an. Tahun 80-an. Nah, mungkin itu cerita awal mula Bapak Dadang merintis seperti itu ya. Nah, untuk menyebarkan sayapnya nih Pak Dadang kan mungkin setelah itu kan mungkin punya inisiatif bahwasanya saya juga pengen bisa seperti ini. Nah, mungkin Pak Dadang tuh menyebarkan sayapnya itu pada tahun berapa tuh? Dia awal menyebarkan sayap mulai dari nol, misah dari bos yang dulu, dia menyebarkan tahun 85. 85 berarti, 85. Tahun 85 tetap di daerah kota Semarang. Cuma dari tahun 85 dia di kota Semarang, terus diajak join lah sama pamannya, bibinya, diajak join, bikinlah cabang di Yogyakarta, tepatnya di daerah dekat Universitas Muhammadiyah Jogja berarti ya. Nah, itu yang pas pertama kali Pak Dadang itu menyebarkan sayap tuh, itu karyawan kira-kira ada berapa orang Mas? Waktu itu kurang lebih ya, di kota Semarang itu karyawan baru ada 5, cuma mobil baru 1. ekspedisi. Nah, itu untuk tempat pembuatan genteng itu udah punya pabrik sendiri atau masih gimana gitu? Alhamdulillah waktu itu karena sebelumnya basic, sebelum bisa bangun usaha dari nol, dia ngikut ke orang karena sudah tahu celah-celahnya. Adalah link-link dari sana, salah satunya yang pasti nggak bakal jauh ke timur, nggak mungkin kan. Tetap kita ke barat karena kampung halaman dekat pabrik daerah Jatiwangi Majalengka. Oh, yang Abadi Genteng itu ya? Abadi Genteng. Oh, iya. Nah, ini Mas, untuk rumah kayu Ulin Kalimantan ini nih, ini awalnya gimana sih? Yang punya ide siapa tuh? Kalau yang punya ide sudah pasti Bapak ya. Bapaknya. Karena kenapa? Karena satu, kita kan merantau di perantauan daerah Denpasar, Bali. Kedua, kita jarang mudik lah pastinya, karena kita nyari rezeki di kota Bali. Untuk selama saya lahir ya. Kalau sebelum saya lahir, dia masih di Pulau Jawa. Mas Hendra sendiri lahir tahun berapa nih Mas? Saya lahir tahun 98. Oh, berarti masih seumuran sama saya. Dan kebetulan dulu juga ya pas lagi di Semarang atau di Bali, bapak saya juga sempat ikut ke bapaknya Mas Hendra ya. Itu kalau nggak salah katanya udah berapa tahun ya? Kurang lebih 10 tahun katanya Mas. Kurang lebihnya gitu ikut kerja gitu ke Bapak Dadang gitu ke Bali. Nah, untuk rumah kayu ini kira-kira menghabiskan dana berapa ratus juta atau berapa M gitu Mas? Ini kurang lebih ya, sampai jadi seperti ini di perkampungan Cikijing kurang lebih 4 miliaran lah di luar tanah. Oh, ini kalau sekarang sih kurang tahu ya. Namanya aset kan, namanya tanah atau namanya kayu ulin, dia punya ciri khas sendiri, punya harga tersendiri. Ada kualitas, ada harga kan bahasanya.
kebetulan kan ini posisinya rumahnya itu pas depan jalan raya gitu, Ya, jadi mungkin benar. harga juga jadi meningkat gitu. Meningkat, alhamdulillah. Nah untuk Mas Hendra nih dan keluarga kalau misalkan pulang ke kampung halaman nih kira-kira dalam 1 tahun berapa kali Mas? Kalau dulu sebelum COVID-19 biasanya kita pulang ke Cikijing sih 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali. Yang pastinya sih Idul Fitri harus. Kalau dulu Idul Adha harus. Kalau sekarang Idul Fitri pulang, sisanya Allah alam lihat nanti. Iya. Nah untuk sekarang Mas, berarti Bapak itu menggeluti di usaha bisnis genteng itu berarti kurang lebih udah hampir 30 tahun lebih ada ya? Kurang lebih hampir 40 tahun. 40 tahun. Nah untuk dari 40 tahun ini Bapak nih di Bali udah ada berapa cabang distributor gitu genteng? Kalau di daerah Bali sekitar kita punya cabang yang saya handle sendiri ada 5. Oh, jadi Mas Hendra yang handle sendiri gitu? Ada 5 gudang. Itu pun kita namanya distributor kan, kita nge-supply agen-agen. Alhamdulillah kita kemarin catatan tahun kemarin kita megang agen di daerah khususnya di Pulau Bali itu ada 29 agen. Agen jadi tambah 5 gitu. Jadi kan 30 sekian lah. Iya. Berarti itu untuk pembuatan gentengnya juga udah ada pabrik di sana. Alhamdulillah kita pabrik bukan di daerah Bali sih. Soalnya kalau daerah Bali kan kita tetap semennya dan tanah liatnya kurang bagus. Kita tetap punya pabrik di daerah Jember, terus di Jatiwangi, Surabaya. Oh berarti di Jatiwangi juga ada. Nah itu kalau misalkan dari Jatiwangi diangkut ke sana berarti kita langsung ekspedisi mobil kita sendiri. Alhamdulillah sudah punya lah. Itu untuk bahan bakar dari Jatiwangi misalkan dibawa ke Bali, itu kira-kira sampai berapa itu bahan bakar? Itu bahan bakar sama uang makan supir, tetek bengek dan lain-lain ya kurang lebih 3 juta sekian. 1 kali balik berarti itu ya? PP kali jalan berarti ya? Berarti kalau PP mungkin hampir 3 juta PP lebih ya? Kurang lebih 4 jutaan sekian, hampir 5 lah, 5 juta. Nah, tapi kan biasanya kita dari Balinya kita bawa barang yang ada adang besi ke Surabaya, dari Surabaya ke Jatiwangi bawa cabai atau apalah, biar ongkos kita nggak berat. Gitu. Oh berarti sekarang tuh di Bali itu Nuansa Group ya nama ininya? Nama ininya sih perusahaan utamanya PT Nuansa Indo Group. Nuansa Indo Group. Cuma untuk di pergentengannya kita Nuansa Genteng Group. Nuansa Genteng Group. Nah untuk sampai saat ini Mas, itu kendaraan operasional buat genteng ini itu tuh udah sampai berapa puluh kendaraan unit gitu? Alhamdulillah kalau di luar Bali kan saya kurang tahu ya. Karena posisi saya pribadi nge-handle perusahaan Bapak fokus di Bali. Cuma pemasaran kita di mana aja yang permintaan Semarang, oke, kita ladenin. Tapi khusus di daerah Bali, alhamdulillah yang saya handle mobil itu ada sekitar 47 plus 47 supir, satu mobil, satu supir pribadi supir. Berarti itu. Berarti muat bongkar sekaligus. Jadi tidak ada kernek di kita, soalnya malu-maluin lah kalau ada kernek. Posisi kan saya orang baru lah di manajemen pergentengan Bapak ini. Mereka sudah lama semua, rata-rata di atas 10 tahun. Ada alhamdulillah kemarin tahun 2019 ada yang pensiun 1 orang. Kinerja 30 tahun. 30 tahun. Berarti untuk sekarang pada damai berarti tinggal duduk manis aja ya? Iya, seharusnya. Bos besar gitu. Seharusnya. Tapi namanya biasa kerja kan. Kalau diam di rumah, kenapa nggak diam di rumah? Pusing. Mending kerja. Ya udah silahkan. Iya. Gitu. Berarti mungkin Bapak Mas sekarang mah cuman mungkin ngontrol ke kota-kota yang ada distributornya gitu. Ngontrol, ngelihat gudang gimana pun dia itu pun gudangnya dia, itu pun anak buahnya dia, itu pun barangnya dia, tetap pemasukan. Kalau nggak kita ngontrol kan siapa lagi kalau bukan pemiliknya. Ya betul. Nah untuk sampai saat ini Mas, ini karyawan kira-kira udah nyampe berapa ratus atau berapa puluh gitu? Kalau khususnya di Bali sih 49 supir plus ekspedisi,
Kalau staf kantor satu gudang 2 orang, jadi ada 5-10 staf. 5-10. Itu kalau misalkan macam-macam gentengnya itu ada macam-macam genteng apa aja kalau boleh tahu? Kalau macam-macam genteng sih banyak sih ya. Contohnya yang pasar yang di Bali kebanyakan dari Surabaya. Surabaya itu mereknya ada Gojer Karangpilang, Bisma Karangpilang, Bambe Karangpilang, Bumi Mas Karangpilang, Beton Duko, Beton Cisangkan, Beton BM. Banyak sih, tapi kita untuk di Bali kita untuk saat ini fokus beberapa produk aja sih yang sering keluar masuknya. Itu abah mungkin siapa? Apa Lel? Hah? Sana. Tuh sama Tete Aul. Nah, oke teman-teman, jadi itu anaknya Mas Hendra ya? Iya benar itu. Itu berapa tahun kira-kira? Itu 3 tahun 11 bulan. 3 tahun 11 bulan. Oh, udah kerasa dulu ya? Masih kecil, digendong, sekarang sudah besar. Iya. Nah, mohon maaf Mas ya, ini nyinggung-nyinggung soal penghasilan nih Mas. Mudah-mudahan nggak apa-apa kan? Iya, boleh. Nah, ini kalau misalkan disatuin nih dari tahun misalkan tahun 2022 kemarin ya, tahun kemarin berarti sampai dengan tutup buku tahun 2022 akhir, itu penghasilan minimal aja nih. Nyampe berapa? Saya pribadi aja dulu. Saya pribadi saya sendiri setiap bulan tetap digaji ya. Karena saya karyawan. Kalau di luar jam kerja anak. Gitu, profesional. Profesional. Tetap kita bos tetap ngarahin ke anak buah, tetap kalau penjualan target kita ada bonus. Di luar bonus jamu, uang rokok, uang krok. Uang krok tuh uang apa sih? Uang krok itu uang pijit. Iya. Kalau supir kan kalau sudah pegel kan, iya, biasa pijit. Ya. Bukan pijit plus. Beda lagi tuh. Itu kira-kira kisaran berapa Mas? Kira-kira ya mobil satu lah. Itu per bulan atau per tahun? Dari tahun kemarin sampai sekarang. Sampai penutupan tahun. Awal mobil tahun Fortuner kah atau mobil Pajero? Kurang lebih kalau ditabung ya. Iya. Alhamdulillah bisa Yaris 1. Yaris 1. Mantap berarti. Plus bonus. Karena suka keluyuran, masih suka ini warawiri gitu ya. Duitnya keluar yang gesek. Istri di rumah juga nggak tahu ya. Berarti mantap sekali nih teman-teman. Mas Hendra di umur 24 jalan sekarang berarti 26 tahun. 98 berarti 24 25 ya? 25. Nah, dari umur 24 25 ini sudah bisa ya menghasilkan, tadi bisa disebutkan sama Mas Hendra. Saya mah boro-boro gitu. Di desa juga lah. Tapi tetap apapun pekerjaan tetap harus dijalani gitu ya, disyukuri gitulah ya. Saya juga masuk ke perusahaan beliau, orang tua di jam kerja bos saya sendiri, tetap dulunya nggak duduk manis seperti sekarang. Dulu saya tetap tukang itu, mulai dari nol, tetap naik jabatan, suruh ikut bongkaran, nyupir, belajar nerima konsumen seperti apa, hadap-hadapan konsumen seperti apa. Terus kedua, marketing. Jarang orang seumuran kita keliling menawarkan produk yang sudah pasti. Rata-rata kan seumuran kita masih gengsi nongkrong, warawiri lah. Ya, betul. Ada tersendirinya. Tetap ada prosesnya lah. Alhamdulillah sekarang tinggal ngurusin, kalau karyawan bilang itu tikus-tikusnya. Nah, ini Mas, untuk untuk rumah ini sendiri gitu ya. Ini kan tadi disebutkan itu belum juga tanah udah nyampe 4 miliar ya. Kalau misalkan nih teman-teman ada yang nawar nih, misalkan pengusaha yang ada di Cikinjing misalkan ini nawar 6M, bakal dikasih nggak? Kalau selagi itu untung, buat apa? Kita masih bisa beli, bisa bikin. Selagi punya link di tempat perantauan atau di HP, kalau ada pendapat kan, namanya kita orang bisnis, jadi penghasilan, untung. Kalau rugi jangan, kalau untung lepas. Nah, ini untuk proyek-proyek besar Mas di Bali gitu.
Itu masuk ke proyek-proyek apa aja sih? Saya alhamdulillah pemerintah sudah pasti. Proyek paling terbesar bukan di Bali ya, di Becek apa? Becek apa? Iya sana. Udah sana. Tunggu ya. Iya, siap. Papa Pebi ini dulu. Bentar lu teman-teman, jadi Mas Hendranya lagi ini lu anaknya. Nah, mungkin ini bisa jadi motivasi juga buat kita semua yang terutama anak muda nih. Iya, Mami. Anak muda di usia umur 24-25 tahun mungkin kebanyakan masih pada keluyuran warawiri sana sinilah. Mas Pebi ini atau Mas Hendra ini di umur 24 tahun 25 tahun ini sudah bisa menghandle sebagian proyek dari Bapak Dadang atau Bapak kandungnya sendiri, teman-teman. Sorry nih, keganggu. Iya, nggak apa-apa. Maklum anak kecil. Nah, itu tadi dilanjut lagi Mas ya. Itu masih berarti masuk proyek pemerintah. Tetap proyek paling terbesar kan pemerintah. Yang mau di setiap daerah pasti pemerintah. Kedua hotel, ketiga villa, dan yang biasa rumah-rumah pribadi. Ya. Farel di sana, Put. Nah, oke, mungkin Mas mungkin cukup sekian lah di podcast kita kalinya. Mungkin kalau misalkan nanti ada waktu lagi kita berbincang-bincang lagi. Dan terima kasih juga atas waktunya sudah bisa diizinin ngonten ke sini gitu. Mumpung ada di sini lah. Mumpung ada di sini ya, silaturahmi harus tetap terjaga gitu ya. Benar. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu dulu di video kita kali ini berbincang dengan Mas Hendra seputar rumah kayu dan jalan kehidupan dari Bapak Dadang sama Mas Hendra sendiri. Mudah-mudahan banyak manfaatnya dan juga bisa termotivasi untuk kita semua untuk bisa menjadi lebih baik lagi di usia muda dan manfaatkan waktu muda itu untuk kerja ya Mas ya. Supaya nanti di masa tua kita tinggal tinggal menikmatin hasil dari masa muda kita tersebut. Oke teman-teman, sekian dulu di video kita kali ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Saya Yogi Besel undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.